Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islamiyya hidayatan lin-nufus wa mursyidan ila siratihil mustaqim, siratil mun'imi 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi mahkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innal insana li rabbih lakanun. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun wal mukarramat rahimakumullah, wa bil khusus ayahanda Haji Buyung, mudah-mudahan beliau selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dipanjangkan umurnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Usahanya diberikan kemakmuran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibunda hadirin yang saya hormati, juga mudah-mudahan beliau dirahmati, beliau dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan oleh Allah baik zahir maupun batin. Juga karyawan CCB semuanya mudah-mudahan selalu dalam berkah, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa guru kita yang saya hormati Abah Ibrahim, yang saya hormati juga Yai Haji Yahya Agil, Yai Haji Ubaidillah, dan Kiai Haji Zadini. Saya singkat jadi saja. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad adalah diutus ke permukaan bumi merupakan satu hadiah dari Allah. Karena ada satu hadis riwayat Hakam dari Abi Hurairah, Nabi pernah bersabda, ayuhan nas, innama ana rahmatun muhdatun. Hei sahabat-sahabat, aku ini diutus oleh Allah menjadikan rahmat yang dihadiahkan. Jadi kalau alam semesta ini ada menjelma, ini bukan semua sekonyong-konyong ada. Memang sudah diatur oleh Allah. Dan tanpa Nabi Muhammad tidak akan ada alam. Kita baca dalam kitab Dardir, Syekh Muhammad Dardir, ada satu hadis qudsi bimayyam adrabihi, laulaka ya Muhammad lama khalqul afaq. Kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau Muhammad, pasti dunia tidak aku jadikan. Makanya kita tahadus bil nikmah, bersyukur kepada beliau. Tanpa beliau sebab-sebabnya kita nggak ada, dunia juga nggak ada. Hasan bin Sabit, seorang penyair Arab yang terkenal, beliau menyairkan dalam syairnya, apa kata beliau? Qad gharrahu alaihi. Dia mengatakan, sesungguhnya Allah telah memancarkan sinar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, kata Hasan bin Sabit, dia mengatakan, kalaulah tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, maka dunia tentu tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa.
Pantaslah kalau saat ini kita di bulan Rabiul Awal di setiap tempat mengadakan satu kegiatan yang namanya Maulidun Nabi, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang sangat penting. Kenapa? Mengingat perjuangan beliau dan sejarah beliau yang amat luar biasa. Hadirin muslimin rahimakumullah. Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi. Ini memang merupakan salah satu Allah yang bikin agar dunia, bumi dan serta manusia menjadi aman. Bahkan tanpa Rasulullah diciptakan ke muka bumi tidak ada alam semesta ini. Begitu luar biasanya junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Mudah-mudahan kita hamba-hamba Allah yang selalu menyintai dan menyukai junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laulaka lama khalaqal aflaq. Kalau bukan karena engkau Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad, dunia tidak aku jadikan. Masya Allah, tabarakallahu ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita sebagai hamba Allah yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyintai junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa-rasanya sungguh kita sangat bahagia. Nanti di padang mahsyar semua manusia tunggang langgang lari ke sana kemari, hanya satu yang dapat memberikan syafaat adalah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di saat ini umat Islam hampir berhenti selama 3 tahun tidak ada peringatan Maulid. Betul ya? Di sana tidak ada, di sini tidak ada, di sini tidak ada. Hampir nyaris tidak ada peringatan-peringatan yang dilaksanakan oleh umat Islam untuk menyintai junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang amat luar biasa ini. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah yang setiap waktu dan setiap malam Jumat hadir di Masjid Jami Al-Furqan ini, insya Allah menjadi catatan khusus nanti di padang mahsyar, termasuk hamba-hamba Allah yang sangat suka menyintai majlis ta'lim dan sangat cinta menyintai junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Cinta kita kepada Nabi kira-kira sudah 100% apa 70%? Rasanya cinta kita masih jauh kita. Harapan kita, cinta kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masihlah sangat jauh. Mengapa saya katakan masih sangat jauh? Karena masih ada umat-umat Islam, saudara-saudara kita yang sampai saat ini belum bisa atau belum dapat melaksanakan satu kewajiban, yaitu ibadah sholat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saya mau nanya sekarang tanggal berapa bulan Rabiul Awal? 8 ya. Ada yang tak ingat sama sekali. Ini laulaka lama khalaqal aflaq. Kalau bukan genangkai Muhammad, kalau bukan genangkai Muhammad, dunia tidak aku jadikan. Maka tahadus menimba kita menyintai Rasulullah, habis-habisan kita menyintainya. Kalau ada orang yang benci kepada Nabi Muhammad SAW, kita tidak usah marah, kita tidak usah ngamuk-ngamuk. Tapi kenapa? Nanti di padang mahsyar dia tidak akan mendapatkan syafaat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan yang berhak marah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tetap serius menjalankan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah, dan terus kita beribadah, sholat, zikir, ta'lim dan seterusnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan nih
setiap kita hadir di dalam Masjid Jami Al-Quran, yang setiap malam Jumat kita hadir, ini merupakan catatan penting nanti di padang mahsyar akan dikumpulkan. Yuhsarul maru ma'aman ahabba, akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti siapa orang yang cinta. Kalau kita cinta kepada ulama, insya Allah nanti akan dikumpulkan bersama-sama ulama. Kalau kita cinta habaib, insya Allah nanti akan dikumpulkan bersama para habaib. Kalau kita cinta kepada guru-guru ngaji, insya Allah kita akan dikumpulkan pada mereka. Dan sebaliknya, kalau kita cinta kepada hal-hal yang kita cela, hal-hal yang tidak diridhai Allah, kita pun akan dikumpulkan bersama mereka. Kira-kira kita mau kumpul ulama atau sama kumpul dengan orang maksiat? Nah, ini berat ini kadang-kadang ini. Kita ngaji dari tahun ke tahun di kampung-kampung itu nggak nambah jamaahnya kadang-kadang tadi ya. Masya Allah. Dari tahun 1 20 orang, mati 1 3 19, mati lagi 1 3 18, nggak nambah itu jamaah. Tapi alhamdulillah jamaah kita Al-Furqan, Pak Haji Buyung ini yang saya hormati, dari mulai nol kita ngobrol-ngobrol dulu ini di sini, kemudian menjadi besar dan besar sampai saat ini. Bahkan sampai kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengajian di Masjid Jami Al-Qur'an terus berjalan. Inilah dan akhirat ini. Mandala ala khairin kafa'ili, barang siapa yang menunjukkan kebaikan sama seperti dia berbuat. Haji Buyung umpamanya mengadakan tempat pengajian di sini. Sesudah mengadakan tempat pengajian, beliau juga tidak segan-segan mengasih kita hidangan ala kadarnya, makan minum. Kemudian yang jauh juga kadang-kadang diberikan amplop luar biasa. Ini satu saat akan menjadi saksi di padang mahsyar. Amin. Kita akan berkumpul bersama orang-orang baik. Karena tergantung kita mau kumpul. Kalau kita bertemu orang-orang baik, para habaib, para ulama, para kiai, insya Allah nanti pun kita akan dikumpulkan bersama-sama ulama dan bersama-sama kiai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, luar dalam bukan sekedar mengucapkan Nabi Muhammad, tapi kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilaksanakan Allah kita laksanakan karena Nabi Muhammad sholat. Nabi Muhammad padahal kekasih Allah. Nabi Muhammad padahal orang yang dekat dengan Allah. Kalau kita foto antara presiden dan wakil presiden, branding namanya, itu. Tapi kenapa Nabi Muhammad sampai sholatnya kakinya bengkak, tumitnya bengkak, banyak berdiri? Karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Masjid Jami Al-Qur'an jemaahnya ada nggak sampai saat ini sholat gara-gara sholat betis bengkak? Nggak ada. Nggak ada. Luar biasa Rasulullah itu cinta Allah sampai betisnya bengkak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita kan kadang-kadang sholatnya hitung-hitungan ya. Ya sesudah sholat kadang-kadang qobliyah ba'diyah selesai udah nggak lagi. Kadang-kadang tahajud kadang-kadang bolong-bolong itu, duha juga bolong-bolong. Padahal itu tambahan-tambahan. Seandainya sholat kewajiban kita itu kurang ditambah dengan sholat yang sunnah-sunnah. Maka tadi perintahkan memperbanyak salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tidak ada syafaat kepada masyarakat kecuali syafaat junjungan kita. Nah, ini kita bertemu setiap Jumat, bahkan setiap hari kita bertemu di masjid. Nanti pada suatu saat akan dikumpulkan di padang mahsyar, kita kenal si A si B, di mana kita kumpul di situ. Tempat menjadikan saksi di padang mahsyar. Ini masjid jadi saksi. Tidak ada satupun di dunia ini yang jadi saksi sampai kerikil yang kita buat melontar mobil, melontar orang, saksi di hari kiamat. Langkah kita pun jadi saksi di padang mahsyar. Kita bercakap-cakap dengan kawan-kawan kita, ngobrol, makan sama-sama, jadi saksi di padang mahsyar. Semua apa yang kita lakukan tidak akan terlewatkan. Ada fotokopinya, ada gambar-gambarnya. Mudah-mudahan dengan sebab kita wasilah kita sering datang ke majelis taklim, datang ke majelis-majelis para ulama-ulama, di padang mahsyar kita saling tolong-menolong. Bukan sekedar di dunia ta'awanu alal birri wa taqwa, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Dengan saling tolong-menolong, maka si A, si B, si C dan seterusnya masuk surga bersama-sama kita. Kita pun masuk surga bersama-sama mereka. Haji Buyung umpamanya mengadakan tempat dari tahun berapa saya lupa. Mengadakan tempat dari teman-teman kita masih ada ulama-ulama masih banyak di sini bersama-sama. Mereka sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ini kelak menjadi saksi. Dan insya Allah nanti Haji Buyung dan keluarganya dan anak-anaknya mendapat pembelaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Amin. Kenapa? Karena apapun yang beliau keluarkan, baik makanan, air, tempat tinggal, ini merupakan sarana ibadah yang kelak pada suatu saat akan diberikan oleh Allah kepada beliau. Amin. Ya Rabbal. Sekarang bulan Maulid tahun berapa ya? Tengah berapa kan? Lupa kan? Lupa, itu udah kelamaan corona ya. Depan lupa. Kadang-kadang lupa tanggal berapa? Ini mulai tahun ini. Hah? Yuk, udah kita. Jadi kita 2 tahun 3 tahun nggak mau lidah misalnya. Nggak mau lidah, nggak Isra Mi'raj, nggak ada ceramah, sholat pun kadang-kadang merenggang baik. Sampai saat ini nggak dirapatkan. Itu kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang silaturahim kita terputus ya kan. Teman-teman sama kita udah jabat tangannya pakai halo badai gitu kan. Insyaallah. Tapi mudah-mudahan kalau lama lagi nih yang namanya corona selesai, kita bareng lagi, rapat lagi, duduk sama-sama, jabatan tangan sama, insyaallah hidup kita menjadi barokah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, maka mumpung kita masih diberikan sehat dan panjang umur, maka kita gunakan, kita langkahkan kaki kita untuk menghadap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sekarang ini, karena Rasul mengatakan, Rasul menjelaskan akmal ummati ma baina sitin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Ya kan? Nabi Muhammad 63, Imam Ghazali 55, Imam Syafi'i 54. Pendek-pendek semuanya, ada yang panjang-panjang. Ya kan? Yang panjang Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah panjang 8 lebih. Ya. Kemudian yang panjang lagi setelah Abu Hanifah, Maliki lumayan panjang, dan terakhir Abu Hanifah panjangan dikit. Tapi Imam Syafi'i paling pendek di antara ulama yang besar. Kenapa? Karena dia zuriyahnya langsung kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dekat sekali. Makanya kita alhamdulillah kalau saat ini kita dikasih panjang umur sampai berapa? 60 tahadus minimal. Kalau sekarang kita dikasih panjang umur sampai 65 sampai 70 tahadus minimal. Kenapa? Karena Allah sayang kepada kita. Kenapa Allah sayang? Agar kita segera bertobat dan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-mautu ya'ti baghdatan wal qabru sundukul amal. Mati kadang-kadang datangnya mendadak. Betul. Ada enggak kira-kira orang dikasih tahu mati? Enggak ada yang kasih tahu. Al-mautu ya'ti baghdatan wal qabru sundukul amal. Mati kadang-kadang datangnya mendadak. Pagi-pagi dia cerita sama teman-temannya, sore dia meninggal dunia. Sore-sore dia cerita sama temannya, pagi dia meninggal dunia. Akhir kita, kenapa? Padahal bukan kenapanya, malaikat maut memang sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nih yang hadir malam ini, Haji Buyung dipanjangkan umurnya, guru kita Abu Ibu dipanjang umurnya, Ustaz Ubaid dipanjang umurnya, Yaya Agil dipanjang umurnya, semua yang hadir dipanjang umurnya. Cuma jangan sampai 90 tahun. Kalau 90 tahun kadang-kadang linglung udah. Kalau udah masuk ke sana linglung lah, udah kayak anak-anak gitu. Udah makan aku belum makan, lupa gitu kan. Makanya sedang aja dah. Begitu sedang aja, tapi kita diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang diampunkan dosanya. Kemudian kita dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-jama'atu rahmatun, berjamaah itu turun rahmah. Kalau kita tinggal sendiri di rumah, sholat di rumah, maka keuntungan kita cuma satu. Tapi kalau kita berjamaah, hanya berjamaah ada rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita ibaratnya antara jari jemari satu sama lain tidak bisa menolong. Jempol besar tidak bisa menolong. Tunjuk bisa nunjuk tapi tidak bisa apa-apa. Maka ketika kompak ini besar, ini bisa, ini namanya orang kaya, pemerintah, ini namanya orang kaya, ini ulama di tengah-tengah. Ulama di tengah-tengah adanya, enggak kemari enggak ke kiri. Ya kan? Di sini jadi pemuda, kan jadi panis. Anak-anak muda, maka anak muda semakin cincin pantas anak muda. Kenapa? Pakai bajunya robek-robek pantas, pakai levisnya bolong-bolong pantas, dia pakai pecinya hancur-hancuran pantas, bajunya sobek-sobek pantas. Tapi kalau kita udah 60 tahun pakai baju sobek-sobek, orang gila dalamnya. Kan begitu? Pantas ya. Dari manis namanya, manis lihatnya. Kelingking ini kecil, tapi jaga kecil. Kecil bisa membesarkan yang lebih besar. 99 kurang 1 udah jadi 100. 1 tambah jadi 100. Luar biasa cincin. Itu jadi besar. 1 jangan ada kecil. Makanya bini kita jangan ada kecil. Orang tua kita yang sudah jompo, nggak bisa bekerja, nggak ada gaji, nggak ada punya penghasilan apa-apa, itu jangan dianggap nggak punya apa-apa. Luar biasa. Doanya maju. Betul. Doanya maju.
Begitu diangkat tangan, ya Allah, ya Allah, ampunkan dosa kami, anak saya berkata, ya Allah, panjangkan mereka, ya Allah, berikan keberkahan mereka, ya Allah, selamatkan mereka, Allah, turun tuh oleh Allah, diselamatkan mereka, diberikan rezeki yang makmur, dipanjangkan mereka, punya ini, maka berkah doa orang tua. Ini saya ini bisa duduk sekarang ini berorang tua, betul. Kalau tanpa orang tua, masya Allah, tabarakallah, nggak bisa apa-apa kita ini. Hadirin kaum muslimin, rahimakumullah, nggak ada gunanya kita. Begitu orang tua masyarakat, maka ketika kalau kita bayar hutang kepada orang tua kita, kan manusia itu kan, masya Allah, dari pertama-tama yang namanya apa dalam perut janin, ya kan? Janin itu kan dibungkus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tertumbuh kuku dilipat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rambut udah tumbuh, makanya ketika gunting 9 bulan udah gatal-gatal. Kenapa? Bulunya udah belum cocok. Tapi giginya itu belum dipasang oleh Allah. Kenapa? Kalau gigi dipasang oleh Allah bahaya. Kalau udah nggak betah doang habis tuh rumah kita. Giginya dua. Ketika baru umur 11 tahun, 2 tahun mulai gigi tumbuh. Terus begitu besar, rambut masih tak cukup. Ya, besar. Tapi gigi datangnya belakangan, pulangnya belakangan. Makanya kalau ada orang jamaahnya datangnya paling belakangan, pulang paling luar, namanya ilmu gigi. Orang Jumat datang paling belakangan, waktu udah naik baru datang, pulangnya dua paling luar, itu namanya ilmu gigi. Gigi datangnya paling belakang, pulangnya paling luar. Nah itu. Jadi gigi kita ini, masya Allah, tabarakallah, ini merupakan contoh. Ya. Baru janin tuh dalam perut kita, di dalam kandungan ibu kita, masya Allah, tabarakallah, plasenta namanya, ya kan, luar biasa. Nggak makan, nggak minum, ibunya makan minum. Makanya ketika ibunya dikasih makan halal, anaknya jadi soleh. Bapaknya boleh kerja, ngumpulin duit, angkat beca, kerja di pasar, nggak mangkul, boleh di bangunan, dia belanjakan, dikasih ibunya, anaknya di kandungan, maka dia makan hasil halal, berkah tuh anak. Begitu keluar anak soleh, taat sama Allah, taat kepada orang tuanya. Kenapa? Hasil produknya dari halal. Gitu kan? Jadi kita nggak ada yang ngasih makan orang tua kita yang halal, nggak ada yang haram. Jadi halal semua. Maka begitu dikasih barang yang halal, maka kita menjadi anak yang soleh. Nah, ketika lahir baru namanya bayi, janin, ya bayi tuh, bayi. Berapa tuh? Bayi itu umurnya sampai berapa? 2 tahun. 2 tahun nyusu dengan ibu kita, masya Allah. Kalau dihitung-hitung seluruh bayar, satu hari kita bayar rupanya 5 juta kali 2 tahun, berapa? Kita kira berapa? Nggak kebayar. Belum lain-lainnya, belum kasih sayangnya, belum apa-apanya. Makanya ketika ibu kita telah meninggal dunia, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbaya, itu kan hasilnya kita. Saya berdiri duduk sini tanpa bapak ibu kita nggak bisa. Guru-guru di samping kita ini semuanya tanpa ibu bapak kita nggak bisa, nggak akan bisa. Kenapa? Mereka yang membesarkan kita, mereka yang mencetak kita sehingga kita menjadi ulama, jadi pejabat, jadi pegawai dan seterusnya, orang tua kita. Makanya kalau kita bayar nih, kita gendong dari dunia, dari Indonesia ke Mekah, gendong dari sabar, nggak akan bayar. Maka hutang yang tidak terbayar itu adalah hutang kita kepada orang tua kita. Banyak kadang-kadang saya suka menangis. Kenapa menangis? Karena orang tua sudah meninggal dunia dua-duanya, kita belum berbakti kepada mereka. Belum. Ya hanya berdoa. Berdoa Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, walaupun itu sampai, tapi kita tidak pernah merasakan memberikan kebahagiaan kepada mereka. Mereka membesarkan kita ketika lahir antara mati dan hidup, ya kan? Antara mati dan hidup. Dulu nggak ada bidan, dulu beranaknya kadang-kadang di dukun. Makanya kadang-kadang dulu orang banyak yang meninggal dunia. Kenapa? Lahirnya keluar darah, kemudian dukun yang nggak ada, kadang-kadang banyak meninggal dunia. Tapi sekarang begitu dunia hebat, kadang-kadang ibu lahir hari ini siang-siang udah jalan. Dulu 30 hari, 20 hari masih nyender di meja-meja, di balai-balai. Kenapa? Darah masih banyak. Kenapa? Alat belum ada. Sekarang bini kita lahir di rumah sakit 1 jam bisa jalan. Makanya susu ayam, daging, susu ayam, daging, luar biasa. Tapi begitu beratnya seorang ibu melahirkan kita antara hidup dan mati. Makanya umat Islam coba perhatikan, ketika dia meninggal dunia, itu digotong kepalanya, bukan kakinya dulu, kepalanya dulu.
Ya kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, ya kan? Kenapa? Ini dinisbahkan ketika dia lahir kepala dulu. Ya kan? Kalau orang dilahirkan kepala dulu aman selamat. Tapi yang non muslim saya tanya, itu kalau dibawa ke makamnya itu bukan kepala, kaki dulu. Kaki dua orang gitu. Dia kiaskan orang jalan pakai kaki. Gitu kan? Dia kiaskan orang jalan pakai kaki dia. Tapi kalau ibu kita melahirkan kaki dulu, pasti nggak akan selamat. Namanya bayi bungsang. Kalau nggak dioperasi, gitu. Jadi begitu kiasnya. Jadi kita ini dilahirkannya kepala dulu, keluar kepala aman selamat, gitu kan? Tapi kalau kaki dulu nggak aman, nyangkut itu berat itu. Nah, oleh karena itu ini Islam bukan akal-akalan. Karena al-Islam dinul yusrun. Islam itu adalah agama yang paling enak, yang paling mudah dan paling gampang. Hadirin kaum muslimin, kenapa Islam dikatakan agama yang paling gampang? Oh, Islam itu paling agama paling super, paling fleksibel, diterima di mana saja. Kenapa? Orang Islam itu sangatlah baik, sangat baik, dan toleransi umat Islam sangat saling tolong menolong. Perang umat orang Islam dan orang kafir, ketika orang kafir terpepet di pojok, angkat tangan, aman. Tapi kalau Islam terpojok terpepet, habis dibantai. Islam tuh hebatnya begitu. Kalau Islam itu luar biasa, orang astagfirullahaladzim, gak ada. Kenapa? Diajarkan oleh junjungan kita, oleh agama kita ini, kita harus ramah dan cinta kepada sesama manusia. Tidak lihat agamanya, tidak lihat sukunya, tidak lihat harta kekayaannya. Yang penting begitu dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia saudara kita lahir dan batin, dari dunia sampai akhirat. Nah, makanya kita ini masuk surga nanti. Ini masuk surga kita sebab kita nih ta'awanunya nih. Ta'awanu namanya bina musyarakah, saling tolong menolong. Kita masuk surga enggak sendirian. Enggak ada orang masuk surga sendiri. Kita masuk surga dengan ada orang lain. Betul. Contohnya, kalau kita beramal ada yang menerima amal, itu namanya ta'awan. Bina musyarakah, saling tolong menolong. Ya kan? Tidak ada kita di sendiri. Banyak kalau kita sendiri nggak masuk surga, nggak akan masuk surga. Kenapa? Tidak ada yang membantu kita. Dan ketika kita berjamaah, sholat berjamaah 27 derajat. Derajat bukan kalian, derajat bukan hitungan, tapi derajat suatu hitungan yang tidak bisa dihitung oleh manusia. Nggak ada yang hitung derajat. 20 derajat berapa itu? Nggak ada yang kalkulasi itu berapa jumlahnya. Coba saya tanya, yang orang pintar di sini, berapa 27 derajat? Ada yang bisa nilai? Nggak bisa yang nilai. Itu hitungan Allah. Tidak bisa dinilai, karena itu derajat itu tingkatan tertinggi 27 derajat. Kalau bisa dinilai oleh manusia, berarti bukan derajat namanya. Bayangkan kalau sholat 27 derajat jamaah itu, ini pahalanya besar sekali. 1 derajat, ya kan, 1 tingkatan. Tidak bisa dikalkulasikan oleh kalkulator. Kenapa? Hitungannya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita duduk bersama-sama di satu majelis taklim. Nanti di hari kiamat ini karpet-karpet akan bersaksi, tembok-tembok yang kita sandar akan bersaksi, langkah kita di pintu akan bersaksi. Satu pun tidak ada yang bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berhati-hati di dunia ini. Kenapa? Karena wa ma la yaqibun tidak ada ma ladaihi raqibun atid, tidak ada di depanmu antaranya boleh ada raqib dan atid, mencatat kebaikan dan mencatat semua keburukan kita. Dua malaikat ini saling berebut mencatat kebaikan kita. Kalau kita ada di majelis taklim, di tempat pengajian, mereka mencatat semua kebaikan-kebaikan kita, bahkan sampai tidur pun dicatat juga. Cuman kalau tidur nilainya kecil lagi. Kalau yang melontot dengerin besar, ya kan? Kadang-kadang kita akan dengerin Jumatan tidurnya, apalagi Jumat jalan banyak korbannya itu nggak bersemangat, kadang-kadang zamannya pada pulas gitu. Banyak kalau khutbah Jumat itu jangan panjang-panjang, yang sedang-sedang aja, kira-kira berapa jam selesai dengan khutbah keduanya. Kan begitu, kadang-kadang begitu panjang-panjang zamannya pada pulas semua, begitu udah amin baru pada kaget bangun, ya kan? Begitu dia bangun dia sholat dulu dia, padahal tidurnya gelonjor begini. Kalau tidurnya silang jadi masalah nggak batal, kalau tidurnya gelonjor begitu tuh batal, walaupun melayang gitu batal. Banyak kalau sholat Jumat dulu jangan melonjor, sila begitu. Walaupun kita ngelembut begini nggak batal. Kenapa? Dihitung dalam pikirnya gini, Pak.
badan kita, kubur kita. Ketika kita lonjor maka akan terbuka dubur kita. Tapi begitu kita duduk maka dubur akan rapat. Walaupun ternyata memang bocor juga, dimaafkan. Kenapa? Fikih mengatakan begitu. Luar biasa Nabi gitu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini nanti kita satu-satu jadi kami jadi saksi. Semua jadi saksi. Kawan-kawan kita saling tolong-menolong. Oh iya, dulu di taklim, dulu sadar gitu kan. Kan? Makanya di dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dikatakan, kalau kita ziarah, kenapa orang Islam kuburannya disamakan dengan orang kafir? Islam semua, kafir belah saudara dibakar. Ada alasannya. Karena ketika kita ziarah di satu makam, ada makam 1000 kuburan, maka 1000 kuburan dapat pahala. Semuanya bukan ini saja yang kita baca. Satu yang kita baca Bapak kita, di samping kiri kanan belakang kuburan banyak, maka semuanya mendapat kebaikan. Islam itu luar biasa. Di dunia saja saling menolong, sampai akhirat ini juga saling menolong. Luar biasa ini. Makanya kenapa tadi dicampurkan saya Islam dengan non-Islam, campur saja, tidak boleh memang peraturan begitu. Jadi Islam khusus Islam, dan hebatnya Allah Subhanahu wa taala yang gak bisa direkayasa oleh akal manusia. Ketika cuma sejengkal jaraknya, kubur yang satu dan yang satu pendek, tapi ketika dikubur ini disiksa oleh Allah, maka ini tidak dapat berasa apa-apa. Ya kan? Tidak berasa apa-apa. Yang satu disiksa oleh Allah, yang sebelah tenang-tenang saja. Kenapa? Enggak bahaya, enggak celaka apa-apa. Karena kubur itu nanti dari kiamat yuwasau sampai zira'an, akan diluaskan sampai 70 hasta. 70 hasta bukan meteran, 70 cm segini. Jadi kalau hanya 70 hasta dibagi dua, berarti 35 cm. 30 cm masjid 35 ke 35 gede banget. Itu ukuran kita nanti. Itu pagi. Ini kan masjid nggak ada kan kira-kira jasa 33 kali. Nggak ada kan? 35 kali 35 itu ukuran itu sendiri. Dilebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pakai akal kalau bakal ketemu. Mana mungkin kan sedikit banget kayak gitu pun bisa lebar. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan kuasa Allah? Sampai saat ini orang-orang pintar yang ada di dunia ini enggak pernah lihat ruh. Dulu Uni Soviet, banyakkan komunis Soviet, dia ingin melihat bagaimana ruh warnanya putih, biru atau merah. Itu main dimasukkan di kotak, ditaruh kaca, dikasih alat itu super canggih, dimasukkan alat ini, dilihat mayat ini sampai mati, itu nggak bisa dilacak. Ditanya merah, biru, putih, nggak kelihatan. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Jadi kalau kita roh itu harus dilihat oleh Allah. Ya kan? Wa yas'aluna 'anil ruh, qul ruhu min amri. Mereka akan bertanya Muhammad tentang katakan roh milik Allah. Nabi ditanya, kalau ditanya jangan jawab milik Allah, itu roh. Makanya kadang-kadang orang lagi sholat meninggalnya alhamdulillah. Ada guru saya, Ustaz Kiai. Guru saya itu sholat, begitu sholat rukunya lama. Saya sebut namanya, orang alim. Begitu sholat lama sampai anak-anaknya bangun, ternyata bapaknya sujud meninggal dunia. Sujud itu meninggal dunia. Kita pengen yang begitu, pengen tuh. Jangan sampai kita matinya meninggal dunia itu di tempat jaipongan atau tempat masyarakat nauzul, lagi ngaji mati cakep. Tapi jangan sekarang ya, jangan sekarang. Nanti aja. Itu guru-guru kita itu, masya Allah, alim nahu, alim soro, alim tafsir, meninggal dunia nggak ketahuan lagi ruku sujud di sholat duha. Bininya bingung kalau sujud lama bapak gitu, anak juga lihatin kok bapak sujud lama amat ya. Sampai itu kan 2 menit, sampai 10 menit, ternyata sudah meninggal dunia dalam keadaan sujud, masya Allah. Ini kita kira-kira pengen gitu ya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, insya Allah ya ada guna dan manfaatnya, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbah alamin. Kita baca Fatihah untuk beliau, untuk Ibu Yung dan keluarga, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjang umurnya, diberikan hidupnya, dan semuanya usahanya diberikan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.